Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda di Maramadis akan menjelaskan tentang ilmu tajwid. Yang pertama adalah pengertian ilmu tajwid. Tajwid sendiri jika dilihat dari bahasa berasal dari kata jawada yang mempunyai arti melakukan sesuatu dengan indah, bagus, dan membaguskan. Sedangkan di dalam ilmu qiraah, tajwid mempunyai arti mengeluarkan huruf dari tempatnya yang sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki huruf tersebut. Sedangkan jika dilihat dari segi istilah, tajwid ini adalah ilmu untuk membaguskan pembacaan pada kitab suci Al-Quran disertai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang berperilaku pada setiap huruf. Jika bisa kita simpulkan di sini, pengertian ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengucapkan atau melafazkan tiap huruf-huruf yang berada di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis atau juga yang lainnya. Istilah-istilah khusus dalam ilmu tajwid. Yang pertama, ada makharijul huruf. Ini adalah tempat keluar masuknya suatu huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Yang kedua, ada syifatul huruf. Ini adalah cara mengucapkan atau melafazkan tiap huruf pada Al-Quran. Yang ketiga, ada aqhamul huruf. Ini ilmu tajwid tentang hubungan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Yang keempat, ada aqhamul maddi wal qasr. Ilmu yang mempelajari panjang pendek bacaan di saat melafazkan tiap kata dalam ayat Al-Quran. Yang kelima, ada aqhamul waqf wal ibtida. Ilmu tajwid untuk mengetahui huruf di mana kita bisa memulai membaca atau berhenti membaca pada tiap bacaan di Al-Quran. Dan yang terakhir adalah Al-Khat dan Al-Utsmani. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari tajwid yang merupakan sebuah ilmu pengetahuan adalah fardu kifayah, yaitu di mana jika di antara kamu sudah ada yang mempelajari teori dan istilah di dalam ilmu tajwid, maka kewajiban tersebut menjadi gugur untuk orang yang lainnya. Namun, sebagai umat Islam yang benar-benar mencintai dan mengakui bahwa kita muslim, hukum tajwid ini di dalam prakteknya saat membaca Al-Quran adalah fardu ain, yaitu kita wajib mengaplikasikan ilmu tajwid ini di dalam setiap kita membaca Al-Quran di setiap kata dan hurufnya. Tujuan mempelajari ilmu tajwid. Tujuan untuk kita mempelajari ilmu tajwid adalah agar kita dalam membaca Al-Quran dapat membacanya dengan baik dan benar-benar fasih sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Selain itu, dengan mempelajari ilmu tajwid, kita akan lebih terjaga dari kesalahan pembacaan dan juga kesalahan di dalam pengertian pada setiap lafaz pada Al-Quran. Karena pada setiap huruf dan kata akan mempunyai makna tersendiri di dalam pembacaan Al-Quran. Hukum tajwid nun mati atau tanwin izhar halqi. Izhar halqi adalah hukum bacaan Al-Quran yang apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu anggota huruf izhar, maka cara untuk melafazkannya atau mengucapkannya ialah harus dibaca dengan jelas. Hukum izhar ini terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halqi atau tenggorokan. Beberapa huruf halqi tersebut diantaranya adalah yang pertama alif atau hamzah, yang kedua ha, yang ketiga kho, yang keempat ain, yang kelima ghin, yang keenam ha. Hukum bacaan tajwid nun mati atau tanwin idgham. Hukum bacaan idgham ini dibagi menjadi 2 bagian, diantaranya adalah idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bigunnah memiliki arti dilebur dan juga disertai dengan dengung, di mana kita dalam membaca huruf idgham bigunnah adalah dengan memasukkan atau meleburkan salah satu huruf nun mati atau tanwin di dalam huruf sesudahnya dengan disertai dengung. Jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham yang berjumlah 4, yaitu diantaranya adalah ya, nun, mim, dan wawu. Yang kedua ada idgham bila gunnah.
mempunyai arti melebur tanpa dengung, yaitu membaca ayat Al-Quran dengan memasukkan atau juga meleburkan huruf nun mati atau tanwin dalam huruf sesudahnya tanpa harus disertai dengung jika bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna, yaitu lam atau ro. Hukum bacaan tajwid nun mati atau tanwin iqlab. Hukum bacaan ini terjadi apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Di dalam bacaan ini, bacaan nun mati atau tanwin berubah menjadi bunyi mim. Hukum bacaan tajwid nun mati atau tanwin ikhfa hakiki. Hukum bacaan ini apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf seperti ta, to, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, fa, qaf, dan kaf, maka ia harus dibaca samar-samar antara izhar dan idgham. Hukum bacaan tajwid mim mati idgham mimi. Idgham mimi terjadi jika ada huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Maka cara membacanya adalah seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasyidkan dengan wajib Anda baca dengung. Idgham mimi disebut juga dengan idgham mislain atau mutamasilain. Hukum bacaan tajwid mim mati ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi terjadi jika ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Cara untuk membacanya adalah dengan cara samar-samar di bibir dan dibaca dengan didengungkan. Hukum bacaan tajwid mim mati izhar syafawi. Izhar syafawi terjadi jika ada huruf mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Maka cara membacanya adalah dengan jelas di bibir serta mulut Anda tertutup. Hukum bacaan tajwid mim mati dan nun tasydid. Hukum bacaan mim dan nun tasydid disebut juga dengan wajib al-gunnah, yang memiliki makna bahwa orang yang membacanya diwajibkan untuk mendengungkan bacaan, maka jelaslah yang bacaan bagi kedua-duanya adalah didengungkan. Hukum ini berlaku bagi setiap huruf mim dan nun yang memiliki tanda syadda atau bertasyid mim dan nun. Hukum bacaan tajwid alif lam ma'rifah. Hukum bacaan alif lam ma'rifah yaitu apabila dua huruf yang ditambah pada akhir atau awal dari kata yang mempunyai arti nama atau isim. Ada dua jenis alif lam ma'rifah yaitu qamariyah dan syamsiyah. Yang pertama yaitu alif lam qamariyah. Pertama ada alif lam qamariyah di mana lam ini diikuti oleh 14 huruf hijaiyah, di antaranya seperti ain, ghain, alif atau hamzah, ba, jim, ha, kho, fa, qof, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Untuk hukum alif lam qamariyah ini diambil dari bahasa Arab yang berarti al-qamar, yang mempunyai arti bulan. Maka dari itulah untuk membaca alif lam qamariyah adalah dengan membaca secara jelas tanpa meleburkan bacaannya. Yang kedua adalah alif lam syamsiyah, di mana lam ini diikuti oleh 14 huruf hijaiyah lainnya selain qamariyah seperti ta, to, dal, zal, sa, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, lam, dan nun. Untuk nama asyamsiyat sendiri diambil dari bahasa Arab yang mempunyai arti matahari. Maka dari itu, untuk membaca alif lam ini dengan membacanya dengan cara dilebur dengan huruf setelahnya. Hukum bacaan tajwid idgham. Hukum idgham adalah berpandu atau bercampur antara dua huruf atau memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. Oleh karena itu, bacaan idgham harus dilafazkan dengan cara meleburkan suatu huruf kepada huruf setelahnya. Ada 3 jenis idgham, yaitu yang pertama idgham mutamasilain adalah bertemunya antara dua huruf yang sama sifat dan makhrajnya atau tempat keluarnya, dal bertemu dal dan sebagainya. Hukumnya adalah wajib untuk diidghamkan. Yang kedua ada idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain adalah bertemunya dua huruf yang sifat dan makhrajnya hampir sama, seperti ba bertemu mim, qaf bertemu kaf, dan to bertemu zal. Yang ketiga ada idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain adalah bertemunya antara dua huruf yang sama makhrajnya, akan tetapi tidak sama sifatnya seperti to dan to, lam dan ro, serta zal dan za. Hukum bacaan tajwid mad.
Hukum bacaan mad yang mempunyai arti yaitu melanjutkan atau melebihkan. Dari segi istilah ulama, tajwid, dan ahli bacaan, mad bermakna memanjangkan suara dengan lanjutan menurut kedudukan salah satu dari huruf mad. Terdapat dua bagian mad yaitu mad asli dan mad far'i. Terdapat tiga huruf mad yaitu alif, waw, dan ya, dan huruf tersebut haruslah berbaris mati atau saktah. Panjang pendeknya bacaan mad diukur dengan menggunakan harkat. Lalu selanjutnya ada hukum bacaan tajwid ro. Hukum ro ialah hukum tentang bagaimana membunyikan huruf ro di dalam bacaan. Terdapat tiga cara yaitu bacaan kasar atau tebal, halus atau tipis, atau keduanya yaitu bacaan harus dikasarkan namun juga ditipiskan. Untuk bacaan ro ini harus dikasarkan jika pertama, huruf ro yang mempunyai harkat atas atau fathah. Kedua, huruf ro yang berbaris mati atau mempunyai harkat sukun dan huruf sebelumnya berbaris atas atau fathah. Tiga, huruf ro berbaris mati yang huruf sebelumnya berbaris bawah atau kasroh. Empat, huruf ro berbaris mati dan sebelumnya huruf yang berbaris bawah atau kasroh tetapi ro tadi bertemu dengan huruf isti'la. Untuk bacaan ro yang harus ditipiskan adalah jika pertama, huruf ro yang berbaris bawah atau kasroh. Kedua, huruf ro yang sebelumnya terdapat mad lain. Yang ketiga, huruf ro mati yang sebelumnya juga huruf berbaris bawah atau kasroh namun tidak berjumpa dengan huruf isti'la. Untuk bacaan ro yang harus dikasarkan dan ditipiskan adalah jika setiap ro yang berbaris mati yang huruf sebelumnya berbaris bawah dan kemudian berjumpa dengan salah satu huruf isti'la. Kemudian, hukum bacaan tajwid qalqalah. Hukum bacaan tajwid qalqalah ialah bacaan pada huruf-huruf hijaiyah dengan bunyi seakan-akan berdetik atau juga memantul. Ada 5 huruf qalqalah yaitu diantaranya huruf qaf, to, ba, jim, dan huruf dal. Dan qalqalah terbagi menjadi 2 jenis yaitu qalqalah kecil. Qalqalah kecil ialah dimana jika salah satu dari huruf qalqalah itu berbaris mati dan berbaris matinya adalah asli dikarenakan harkat sukun dan bukan karena tanda waqaf. Yang kedua ada qalqalah besar. Qalqalah besar ialah jika salah satu dari huruf qalqalah itu telah mati karena tanda waqaf atau berhenti. Di dalam keadaan ini, qalqalah dilakukan apabila bacaan diwaqafkan namun tidak diqalqalahkan jika bacaan diteruskan. Hukum bacaan tajwid tanda waqaf. Waqaf jika dilihat dari sudut bahasa memiliki arti berhenti atau juga menahan. Tetapi apabila dilihat dari sudut istilah tajwid, waqaf memiliki arti menghentikan bacaan sejenak dengan memutuskan suara pada akhir perkataan untuk bernapas dengan niat untuk menyambungkan kembali bacaan. Terdapat 4 jenis waqaf yang bisa kita pelajari, yaitu yang pertama waqaf ta'am. Waqaf sempurna yaitu mewaqafkan atau memberhentikan pada suatu bacaan yang dibaca secara sempurna, tidak memutuskan di tengah-tengah ayat atau bacaan Al-Quran, serta tidak mempengaruhi arti dari bacaan tersebut karena tidak memiliki kaitan dengan bacaan atau ayat yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Yang kedua ada waqaf qaf. Waqaf memadai yaitu mewaqafkan atau juga memberhentikan pada suatu bacaan secara sempurna, tidak memutuskan pada tengah-tengah ayat atau bacaan tetapi ayat tersebut masih berkaitan makna serta arti dengan ayat sesudahnya. Yang ketiga ada waqaf hasan. Waqaf baik yaitu mewaqafkan bacaan atau ayat tanpa mempengaruhi makna atau arti, namun bacaan tersebut masih berkaitan dengan bacaan sesudahnya. Yang keempat ada waqaf qobi. Waqaf buruk yaitu mewaqafkan atau memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau memberhentikan bacaan di tengah-tengah ayat. Waqaf ini harus dihindari karena bacaan yang diwaqafkan masih berkaitan lafaz dan maknanya dengan bacaan yang lain. Hidup bukanlah tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki. Jangan lupa bersyukur. Terima kasih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.